bertemu lagi dengan saya Diah Aistiawati, NIM 190341000057 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai sifat fisika dan juga sifat kimia air dalam mata kuliah Oceanografi Kimia yang diampu oleh beberapa dosen, seperti diantaranya ini. Selanjutnya untuk menyimak materi langsung aja yuk kita lihat, check it out. Selamat siang semua, bertemu lagi dengan saya Diah Aistiawati di Sekilas Info. Pada Sekilas Info hari ini saya akan memberikan beberapa informasi penting mengenai sifat fisika dan juga sifat kimia air. Yang pertama yaitu sifat fisika air. Pada prinsipnya, sifat fisika air dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu parameter suhu dan juga parameter massa jenis. Suhu di lingkungan perairan ada karena radiasi matahari dan juga proses interaksi antara air dan udara. Dan yang kedua yaitu ada parameter massa jenis. Massa jenis mempunyai pengertian yaitu kerapatan massa setiap satuan volume benda, di mana massa jenis ini dipengaruhi oleh parameter suhu dan juga tekanan. Ketika suhu meningkat, maka akan menyebabkan massa jenis benda menjadi mengecil daripada semula. Hal ini dikarenakan ketika suhu meningkat, maka suatu benda tersebut akan memuai, di mana pada saat memuai, benda tersebut akan bertambah volumenya, sehingga massa jenisnya akan menjadi kecil atau menjadi renggang. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada sifat kimia air. Pada prinsipnya sifat kimia air ini dipengaruhi oleh tiga parameter, yaitu ada suhu, salinitas, dan juga densitas. Suhu di perairan dipengaruhi oleh beberapa proses, seperti proses presipitasi, proses evaporasi, kecepatan angin, intensitas cahaya matahari, dan semua fenomena yang terjadi di kolom perairan, di mana suhu ini juga akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Yang kedua yaitu ada distribusi salinitas. Salinitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti kedalaman, arus pasang surut, aliran permukaan, evaporasi, dan juga run-off dari daratan. Dan yang terakhir yaitu ada parameter densitas. Densitas sendiri akan meningkat jika salinitas meningkat dan suhu menurun. Namun, hal ini bisa saja tidak terjadi karena air memiliki sifat anomali. Sekian sekilas info yang dapat saya berikan. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya kita akan segera melakukan praktikum materi pertama mengenai sifat fisika air, di mana pada praktikum kali ini mempunyai tujuan instruksional, yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari suhu dan massa jenis. Yang kedua, mengetahui karakteristik serta hubungan antara suhu dan juga massa jenis. Langsung aja kita simak praktikumnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang pertama. Adapun alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada alat yaitu botol plastik, piring plastik, dan juga ada kertas pengikat. Untuk bahannya sendiri yaitu ada air dingin, air panas, serta pewarna makanan ada dua dengan warna yang berbeda. Selanjutnya kita akan ke prosedur kerja. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan air dingin dan air panas ke masing-masing botol. Lalu kita menambahkan pewarna makanan, yaitu pewarna kuning di air panas, serta pewarna merah di air dingin. Setelah itu kita aduk rata. Selanjutnya setelah rata seperti ini, kita susun air panas di atas piring plastik dan juga air dingin berada di atasnya. Lebih akan menjadi seperti ini, lalu kita akan mengamati hasilnya nanti. Sebagai perbandingan, kita akan melakukan percobaan kedua.
sebagai perbandingan kita melakukan percobaan kedua dalam materi ke-1 ini, yaitu sama dengan memasukkan pewarna merah ke air dingin dan juga pewarna kuning ke air panas. Setelah itu kita aduk rata. Lalu kita lakukan hal yang sama, yang berbeda yaitu kali ini air dingin yang berwarna merah berada di posisi bawah, sedangkan air panas yang berwarna kuning ini berada di posisi atas. Jangan lupa beri kertas penyekat di antara kedua botol. Mari kita satukan. Seperti ini, selanjutnya kita akan amati dari percobaan ke-1 dan percobaan kedua. Oke, baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari percobaan materi pertama mengenai sifat fisika air, hubungannya dengan suhu dan juga massa jenis. Di percobaan pertama, yaitu ketika posisi botol air panas yang berada di bawah berwarna kuning dan juga botol air dingin yang berada di atas berwarna merah. Setelah diamati hasilnya itu kedua warna dari kedua botol ini akan bercampur. Hal ini disebabkan karena apa? Perlu kita ketahui bahwa massa jenis dari air panas itu lebih rendah dibandingkan dengan massa jenis air dingin. Dan juga perlu kita ketahui bahwa massa jenis zat yang lebih rendah itu akan berada di atas, sedangkan massa jenis suatu zat yang lebih tinggi itu akan berada di bawah. Nah, oleh sebab itu berhubung di praktikum materi 1 percobaan pertama ini botol air panas berada di bawah, sedangkan botol air dingin yang berwarna merah itu berada di atas, maka molekul-molekul yang berada di botol air panas ini akan naik. Nah, dari sinilah kedua warna ini akan bercampur dan menyatu. Seperti itu hasilnya. Nah, kalau misalnya untuk percobaan kedua pada materi pertama ini, ketika posisi botol yang air dingin berwarna merah berada di bawah, sedangkan botol air panas yang berwarna kuning di posisi atas, hasilnya yaitu kedua warna itu tidak tercampur. Hal ini karena apa? Seperti yang sudah saya sebutkan juga di sini dan juga tadi di sekilas info, sejenis dari zat yang memiliki suhu lebih tinggi itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi berhubung botol yang berisi air dingin itu berada di bawah dan juga botol yang berisi air panas itu berada di atas, dan juga massa jenis botol panas ini kan lebih ringan, jadi dia itu tetap, dan massa jenis dari air dingin ini lebih berat, jadi dia itu mempertahankan posisinya tetap gitu. Warnanya tidak tercampur dan juga akan terpisah, seperti itu hasilnya. Nah, dari percobaan ke-1 dan kedua ini kita sudah mendapatkan bukti nih bahwa hubungan dari suhu dan juga massa jenis itu berbanding terbalik. Karena semakin meningkatnya suhu, maka nilai dari massa jenis suatu zat tersebut akan menurun. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita sudah sampai ke materi kedua mengenai sifat kimia dari air, di mana tujuan instruksional dari praktikum ini yaitu 1. Mengetahui definisi dari suhu, salinitas, dan juga densitas, dan yang kedua yaitu mengetahui karakteristik serta hubungan di antara suhu, salinitas, dan juga densitas. Langsung aja kita lihat videonya ya. Oke, untuk praktikum materi kedua, kita membutuhkan alat dan bahan dalam melakukan praktikum ini. Yang pertama yaitu ada alat. Alatnya yang dibutuhkan antara lain yaitu botol plastik berjumlah 4, wadah atau baskom transparan berjumlah 2, sendok pengaduk berjumlah 2, jarum pines,
Dan untuk alat yang terakhir yaitu ada pipet tetes. Selanjutnya yaitu ada bahan. Bahan yang diperlukan antara lain air dingin, air panas, pewarna makanan dengan 2 warna, dan juga yang terakhir ada garam. Untuk alat dan bahannya seperti yang sudah ada di meja ini. Selanjutnya kita ke prosedur kerja. Baik, langkah selanjutnya yaitu ambil gelas plastik, lalu isi dengan air panas. Setelah itu, tambahkan kurang lebih 2 sendok garam. Lalu, meneteskan pewarna makanan berwarna kuning ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya yaitu aduk sampai rata menggunakan sendok pengaduk. Seperti ini. Lalu kita lakukan pada gelas kedua dengan berisi air dingin. Setelah itu, tambahkan pewarna makanan berwarna merah. Selanjutnya yaitu aduk hingga rata. Yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu menusukkan jarum pines ke masing-masing gelas. Setelah jarum tertempel pada gelas, kita masukkan ke dalam baskom atau wadah transparan ini. Lalu cabut jarum pines yang tadi menempel pada gelas. Lalu kita amati seperti ini. Dan kita akan lanjut ke pengulangan kedua. Lalu untuk pengulangan kedua ini, setelah air keran dimasukkan ke dalam baskom, kita harus melakukan yaitu menuangkan air dingin ke dalam gelas plastik. Selanjutnya yaitu masukkan garam kurang lebih 2 sendok. Setelah itu kita memasukkan pewarna warna merah, yaitu memasukkan air panas. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil dari percobaan materi kedua mengenai sifat kimia air yang berhubungan dengan suhu, salinitas, dan densitas. Pada percobaan pertama, yaitu posisinya air panas yang berwarna kuning diberi garam versus dengan air dingin berwarna merah tidak diberi garam. Hasilnya yaitu air hangat atau panas yang bergaram ini mengalami pergerakan yang lambat. Pergerakan air yang keluar dari lubang itu lebih lambat dan juga sebarannya itu lebih mengarah ke atas, seperti itu. Dan untuk gelas air dingin yang berwarna merah, hasilnya yaitu pergerakan dari si air itu lebih cepat dan juga arah sebarannya itu mengarah ke bawah. Itu untuk percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua, di mana posisinya yaitu air dingin berwarna merah itu diberi garam versus dengan air panas yang berwarna kuning itu tidak diberi garam. Hasilnya yaitu pergerakan dari air dingin bergaram itu lebih lambat dan juga arah sebarannya itu cenderung mengarah ke atas. Sedangkan untuk air panas yang tidak diberi garam, hasilnya itu pergerakannya itu lebih cepat dan juga arah sebarannya itu cenderung lebih merata, seperti itu.
Nah, pada percobaan kedua ini, air dingin bergaram itu sulit keluar karena densitasnya itu meningkat. Karena di situ salinitasnya itu bernilai lebih tinggi dan juga suhunya itu lebih rendah, sehingga kerapatan dari molekulnya itu cenderung lebih rapat, sehingga sulit keluar dan pergerakannya menjadi lambat. Seperti itu, teman-teman. Dan dari percobaan yang telah dilakukan, perlu diketahui bahwa hubungan antara densitas, suhu, dan salinitas, yaitu densitas akan meningkat ketika kadar salinitas meningkat dan suhu menurun. Oke, seperti itulah kurang lebih praktikum yang sudah saya lakukan mengenai sifat fisika dan juga kimia air. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.